Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu persiapan. Yang pertama, menyusun rancangan penelitian. Penelitian yang akan dilakukan berangkat dari permasalahan dalam lingkup peristiwa yang sedang atau terus berlangsung dan bisa diamati serta diverifikasi secara nyata pada saat berlangsungnya penelitian. Peristiwa-peristiwa yang diamati dalam konteks kegiatan orang-orang atau organisasi. Yang pertama yaitu memilih lapangan. Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, maka dipilih lokasi penelitian yang digunakan sebagai sumber data dengan mengasumsikan bahwa dalam penelitian kualitatif, jumlah atau informan tidak terlalu berpengaruh daripada konteks. Juga dengan alasan-alasan pemilihan yang ditetapkan dan rekomendasi dari pihak yang berhubungan langsung dengan lapangan, seperti dengan kualitas dan keadaan sekolah atau dinas pendidikan. Selain didasarkan pada rekomendasi-rekomendasi dari pihak yang terkait, juga melihat dari keragaman masyarakat yang berada di sekitar tempat yang menempatkan perbedaan dan kemampuan potensi yang dimilikinya. 2. Mengurus perizinan. Mengurus berbagai hal yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan penelitian, terutama kegiatannya dengan metode yang digunakan yaitu kualitatif. Maka perizinan dan birokrasi yang bersangkutan biasanya dibutuhkan karena hal ini akan mempengaruhi keadaan lingkungan dengan kehadiran seorang yang tidak dikenal atau diketahui. Dengan perizinan yang dikeluarkan akan mengurangi sedikitnya ketertutupan lapangan atas kehadiran kita sebagai peneliti. Yang ketiga, menjajaki dan menilai keadaan. Setelah kelengkapan administrasi diperoleh sebagai bekal legislasi kegiatan kita, maka hal yang sangat perlu dilakukan adalah proses penjajakan lapangan dan sosialisasi diri dengan keadaan. Karena kitalah yang menjadi alat utamanya, maka kitalah yang akan menentukan apakah lapangan merasa terganggu sehingga banyak data yang tidak dapat digali atau tersembunyi atau disembunyikan. Atau sebaliknya, bahwa lapangan menerima kita sebagai bagian dari anggota mereka sehingga data apapun dapat digali karena mereka tidak merasa terganggu. Yang keempat yaitu memilih dan memanfaatkan informan. Ketika kita menjajaki dan mensosialisasikan diri di lapangan, ada hal penting lainnya yang perlu kita lakukan, yaitu menentukan partner kerja sebagai mata kedua kita yang dapat memberikan informasi banyak tentang keadaan lapangan. Informan yang dipilih terus benar-benar orang yang independen dari orang lain dan kita, juga independen secara kepentingan penelitian, kepentingan karir. Yang kelima, menyiapkan instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah ujung tombak sebagai pengumpul data atau instrumen. Peneliti terjun secara langsung ke lapangan. Untuk mengumpulkan sejumlah informasi yang dibutuhkan. Peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif meliputi ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dan lingkungan yang bermakna atau tidak dalam suatu penelitian. Yang kedua, peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri dengan aspek keadaan, dapat mengumpulkan data yang beragam sekaligus. Yang ketiga, tiap situasi adalah keseluruhan. Tidak ada instrumen berupa tes atau angket yang dapat mengungkap keseluruhan secara utuh. Suatu interaksi yang dilibatkan interaksi manusia tidak dapat dipahami oleh pengetahuan semata-mata. Yang kelima, peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh. Yang keenam, hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan dari data yang diperoleh. Selanjutnya, dengan manusia sebagai instrumen, respon yang aneh akan mendapat perhatian yang sesama. Dalam rangka kepentingan pengumpulan data, teknik yang digunakan dapat berupa kegiatan. Yang pertama ada observasi. Observasi itu adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek atau partner penelitian di mana sehari-hari mereka berada dan biasa melakukan aktivitasnya. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi ujung tombak kegiatan observasi yang dilaksanakan, seperti pemanfaatan tape recorder dan handy camera. Yang kedua ada wawancara. Wawancara yang dilakukan adalah untuk memperoleh makna yang rasional, maka observasi perlu dikuatkan dengan wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan dialog langsung dengan sumber data dan dilakukan secara tidak berstruktur, di mana responden mendapatkan kebebasan dan kesempatan untuk mengeluarkan pikiran,
pandangan dan perasaan secara natural. Dalam proses wawancara ini didokumentasikan dalam bentuk catatan tertulis dan audiovisual. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keberniagaan dari data yang diperoleh. Yang kelima yaitu studi dokumentasi. Selain sumber manusia, melalui observasi dan wawancara sumber lainnya sebagai pendukung, yaitu dokumen-dokumen yang tertulis yang resmi ataupun yang tidak resmi. Sekian dari saya, Putri Oktavidayanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Nur Alfia akan melanjutkan pembahasan dari Putri Okta. Baik, kita akan membahas tentang persoalan etika dalam penelitian. Peneliti akan berhubungan dengan orang-orang, baik secara perorangan maupun secara kelompok atau masyarakat, akan bergaul, hidup, dan merasakan serta menghayati bersama tata cara dan tata hidup dalam suatu latar penelitian. Persoalan etika akan muncul apabila peneliti tidak menghormati, mematuhi, dan mengindahkan nilai-nilai masyarakat dan pribadi yang ada. Dalam menghadapi persoalan tersebut, peneliti hendaknya mempersiapkan diri baik secara fisik, psikologis, maupun mental. Selanjutnya kita akan membahas tentang lapangan. Yang pertama, memahami dan memasuki lapangan. Memahami latar penelitian, latar terbuka di mana secara terbuka orang berinteraksi sehingga peneliti hanya mengamati, latar tertutup di mana peneliti berinteraksi secara langsung dengan orang. Penampilan, menyesuaikan penampilan dengan kebiasaan, adat, tata cara, dan budaya latar penelitian. Pengenalan hubungan peneliti di lapangan, bertindak netral, dan peran serta dalam kegiatan dan hubungan akrab dengan subjek. Jumlah waktu studi, pembatasan waktu melalui keterpenuhan informasi yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, aktif dalam kegiatan atau pengumpulan data. Pendekatan kualitatif yang dipergunakan beranjak dari bahwa hasil yang diperoleh dapat dilihat dari proses secara utuh. Untuk memenuhi hasil yang akurat, maka pendekatan ini menempatkan peneliti adalah instrumen utama dalam penggalian dan pengolahan data-data kualitatif yang diperoleh. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang menafsirkan data-data kuantitatif dari alat yang berupa angket, penelitian kualitatif atau sering disebut dengan metode naturalistik memiliki karakteristik sebagai berikut. Data diambil langsung dari setting alami, penentuan sampel secara purposif, peneliti sebagai instrumen pokok. Lalu lebih menekankan pada proses daripada produk sehingga bersifat deskriptif analitik. Analisa data secara induktif atau interpretasi bersifat ideografik dan menggunakan makna di balik data, menurut Nasution pada tahun 1988. Lalu pengolahan data. Yang pertama, reduksi data. Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil mengikhtiarkan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan. Lalu yang kedua ada display data. Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks, sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya. Yang ketiga, analisis data. Contoh analisis data yang diperlukan seperti model konten, analisis yang mencakup kegiatan klarifikasi lambang-lambang yang dipakai dalam komunikasi, menggunakan kriteria-kriteria dalam klarifikasi, dan menggunakan teknik analisis dalam memprediksikan. Adapun kegiatan yang dijalankan dalam proses analisis ini meliputi menetapkan lambang-lambang tertentu, klarifikasi data berdasarkan lambang-lambang atau simbol, dan melakukan prediksi atas data. Sekian. Selanjutnya yang keempat, ada mengambil kesimpulan dan verifikasi. Dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, langkah selanjutnya adalah menyimpulkan dan melakukan verifikasi atas data-data yang sudah diperoleh atau ditransfer ke dalam bentuk-bentuk yang sesuai dengan pola pemecahan permasalahan yang dilakukan. Selanjutnya yang kelima ada meningkatkan keabasan hasil. Jadi poin kelima ini dibagi lagi. Jadi yang A, kredibilitas. Jadi keabasan atas hasil-hasil penelitian dilakukan melalui meningkatkan kualitas pengamatan secara terus-menerus, triangulasi, pelibatan teman menggunakan bahan
referensi dan member check. Lalu yang B ada transferabilitas, yaitu bahwa hasil penelitian yang didapatkan dapat diaplikasikan oleh pemakai penelitian. Lalu yang C, dependabilitas dan konfirmabilitas, dilakukan dengan audit trial berupa komunikasi dengan pembimbing dan dengan pakar lain dalam bidangnya guna membicarakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penelitian berkait dengan data yang harus dikumpulkan. Selanjutnya, yang terakhir adalah narasi hasil analisis. Pembahasan dalam penelitian kualitatif menyajikan informasi dalam bentuk teks tertulis atau bentuk-bentuk gambar mati atau hidup seperti foto dan video dan lain-lain. Jadi kesimpulannya adalah tahap-tahap dalam penelitian kualitatif mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada pralapangan. Jadi dalam pralapangan itu ada 1. Penyusunan rancangan, 2. Memilih lapangan, 3. Mengurus perizinan, 4. Menjajaki dan menilai keadaan, 5. Memilih dan memanfaatkan informan, 6. Menyiapkan instrumen, dan 7. Persoalan etika dalam lapangan. Lalu yang kedua ada lapangan. Di dalam lapangan ada 2. Yang pertama memahami dan memasuki lapangan. Yang kedua mengumpulkan data. Lalu yang ketiga ada pengolahan data. Di dalam pengolahan data, yang pertama ada reduksi data, kedua display data, ketiga analisis, keempat mengambil kesimpulan dan verifikasi, kelima meningkatkan keabasan, keenam narasi hasil. Jadi itulah materi dari kelompok kami. Terima kasih.